warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok magang berdampak Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Mari ikuti proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian motor melalui mekanisme restoratif justice di wilayah Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Sebelum itu, mari kita simak bersama apa sih restoratif justice itu. Restoratif justice merupakan penyelesaian secara hukum dengan berfokus pada pemulihan keadaan dan perdamaian dengan mengedepankan asas ultimum remedium, yaitu di mana hukuman kurungan penjara adalah jalan terakhir. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Agung Bapak Sanitiar Burhanuddin yang dalam amanatnya penyelesaian perkara sepatutnya mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat dengan menekankan pemulihan dan keseimbangan perlindungan antar kepentingan korban dan pelaku. Untuk mempertegas mekanisme penyelesaian tersebut, Kejaksaan telah mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Agung, dan kini Indonesia telah menerapkan mekanisme keadilan restoratif yang didasari dengan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 dan diatur dalam KUHP 2025 Pasal 79 hingga 82 pada bagian ke-1 tentang umum, dan juga diatur dalam Pasal 85 hingga 86 KUHP 2025 bagian ketiga tentang mekanisme keadilan restoratif pada saat tuntutan. Saya kakaknya Daman. Ini anak saya. Sama ini Rahayu Winarti. Yang ini Vera Rahmawati. Ini cucu saya Wida Rahma Julianti. Ini cucu saya Fabela Intan Natasa. Ini cucu saya Dela Ilya Puspitasari. Yang ini cucu saya Anindita Salsabila Ramadhani. Yang itu juga cucu saya. Siapa sih? Selina. Terus biasanya Daman di sini gimana, Bu? Ya, kalau di sini kerjanya jualan bakso. Setelah merantau jualan bakso kurang lebih 3 tahun. Lalu Daman itu nggak taunya kerja sama siapa, teman-temannya nggak taunya kerjanya gimana. Terus ya sampai gitulah, sama ditangkap sama polisi. Udah gitu saja ya Mas, makasih. Oke, terus biasanya ini Bu, juga bantu keluarga, ini rumahnya siapa? Iya, rumahnya rumah saya. Sama orang tua? Iya, dulu sama orang tua. Nah, orang tua saya meninggal dua-duanya, Daman ikut saya. Nah, masalah makan itu dibantu, emang dibantu. Masalah hajatan orang tua emang dibantu. Yang bantu? Yang bantu ya Daman, iya.
Terus berarti selama ini ya sering ibu juga dibantu dalam Iya, emang sering dibantu buat beli beras, buat beli sayuran, emang dibantu. Terus dengannya Daman sekarang ini ditahan ini, kira-kira dari keluarga ini gimana Bu? Ya. Apakah keberatan apa gimana? Nggak pernah gimana gitu. Tapi ya agak susah, nggak ada yang bantu. Nggak ada yang bantu, Ya, nggak ada cari nafkah gitu Iya. Oh, nggak ada laki-laki. laki-laki sini nggak ada Ya semua. nggak ada. Suaminya ini kerja, suaminya itu kerja. Oh, Suami saya nggak pernah pulang. selama ini Daman aja yang bantu Iya, gitu. iya. Nggih, kalau keluarganya Daman ikut ibunya semua nggih sekarang ya. Iya. Tahan ini nggih. Ini Mbak, kalau kita ini kan jaga ini kan apa ya? Pertama kan kewenangan kita kan menerima perkara ya, perkara dari kepolisian, terus kita yang menilai perkara ini apakah sudah memenuhi untuk dilakukan tahap 2, selanjutnya diserahkan. Di tahap itu Mbak, kan kita kan pasti udah pasti nih jelas apa lihat kayak perbuatannya dia itu seperti apa yang pertama, terus yang kedua itu persangkaannya bagaimana. Nah untuk KUHP yang baru ini kan sudah jelas ini untuk status kan dari tentukan di KUHP kan pidananya itu nggak boleh lebih dari 5 tahun yang masalah ya 5 tahun. Terus dimungkinkan nggak untuk si tersangka ini nantinya mengembalikan. Nah pas dicek di berkas perkara kemarin kebetulan sepeda motornya ini masih belum dijual, masih dipakai terus hari-hari. Nah ini kan tadi ada indikasi kan awal kan kalau ini mungkin aja kalau barang ini bisa dikembalikan tersangka ini nggak perlu dilakukan di persidangan. Nah, maka dari itu pas tahap 2 kemarin saya tanyakan langsung ke tersangkanya, ini bisa nggak kamu mengembalikan? Terus dari keluarga korban bagaimana? Termasuk saya tanya ke polisi juga. Nah pas dari polisi kemarin intinya bilang ya keluarganya korban ini mau aja asal barang ini kembali. Nah karena masing-masing sudah bilang seperti itu, udah bisa ya udah dicobalah upaya sampai justice. Kalau perkara pencurian lah, masih semua ya karena ekonomi. Kecuali memang dia yang apa ya punya kelainan lah yang gitu, itu kan memang dia sendirian. Tapi hampir semua pelaku pencurian yang di masyarakat lah karena faktor ekonomi. Gini Mbak, jadi si Daman ini kebetulan pas saya tanyakan ke RT saya ke Kasum ya, Pak Susanto masyarakat di sana, dulu Daman itu adalah bakso. Nah, lapor itu karena kebetulan memang bapak ibunya meninggal di waktu bersamaan. Nah, mereka bapak si Daman ini anu amat pengen habiskan apa caranya mereka akhirnya ngambil mobil buat cara. Nah pas saya pasti juga ke rumahnya ya memang benar ada bekas apa ini ada bekas apa ya rombongnya maksudnya memang ada ya memang saya lihat ya masalah ekonomi sih memang sih dan juga kalau memang dia memang apa ya maksudnya kan kalau sini kan ada yang sindikat customer ya. Nah kebanyakan memang motornya dijual atau dihilangkan kan. Nah ini kebetulan motornya memang dipakai sehari-hari sama kedua. Sehari-hari itu berarti udah menunjang dagangannya atau? Kalau pemain saya pekerjaannya dia sementara ini setelah selesai nggak tujuan bakso itu cuma ketemu saya ikut orang gitu. Jadi buat mobilisasi dari rumah ke field gitu. Berarti maksudnya ketika ditemukan itu dia nggak ada keadaan apa seperti sini kan ceramon atau apa, tapi benar-benar pure. Ya kalau saya kan banyak mas. Terus sampai itu kan memang si Daman kan belum pernah dihukum dan data kami data SPP tanah dia pun belum pernah dihukum. Kasih itu apa aja ya karena banyak sih intinya ini Mbak, kita kan pasti kan punya profiling dulu, kita melakukan profiling kepada tersangka yang dia itu apa kondisi dia pasangan seperti apa. Nah apakah memang dia itu layak untuk ditangani melalui restoratif justice atau tidak, terus juga apakah memang kadang ada nih yang memang penjahatnya. Nah gimana misalnya masyarakat positif ya bisa kita ajukan kok dari profiling itu artinya sudah lengkap langsung memenuhi lah. Nah setelah profiling selesai kemudian dari kita ini membuat mempertemukan mereka antara kedua pihak untuk masyarakat intinya apa membahas kalau memang bisa upaya damai ya bisa, cuman bagaimana kesepakatannya, kesepakatan apa hasilnya. Kalau memang mau damai dari pihak korban memaafkan, tersangka juga mau berusaha untuk biar damai kan. Nah, nanti baru kita bahas seperti apa yang mau dicapai. Nah kadang ini kesepakatan dari kedua pihak ini macam-macam, ada memang ya udahlah yang penting barang itu kembali, ada juga yang ganti rugi yang harus kerusakan. Nah itu macam-macam tergantung. Nah kebetulan kemarin karena kondisi sekitar mangkoknya itu mau rangkanya itu sempat dihilangkan sama si tersangka,
Akhirnya si korban ini bilang, kesepakatan intinya sebenarnya pengennya motor itu kembali. Nah, tapi kalau memang motor itu nggak bisa nantinya diajukan perpanjangan pajak nomornya, nah kan susah itu nanti. Nah, dari pihak korban intinya udah ganti rugi aja lah, kamu ibaratnya belilah motor ini. Nah akhirnya kesepakatan pelakunya ya udah dibeli sama si tersangka. Kemarin tuh kan setengah itu motornya itu. Apa ya, mandi lagi udah pasang aja nggak apa-apa, daripada kosong kan. Mereka kan ya itu pentingnya korban sih. Kalau saya yang penting dari korban setuju dan tersangka itu, dan tersangka itu bisa memenuhi, silakan. Kita kan nggak bisa membatasi di di kedua pihaknya itu kan. Ya kan bahasanya fasilitator kan ya sudah mengasih batas saja. Nah kalau emang kalian mau damai silakan, kesepakatan bagaimana silakan. Kita selesai mereka semua. Dari setelah diambil kendaraannya, dikembalikan kepada saksi, itu dari si korban itu langsung menyerahkan motornya ke Jamal, dan aku sudah menyerahkan uangnya ke si korban, dan itu pun Pak Komandan sudah mengiyakan. Kita kan juga mengatur masyarakat kan sebagai pihak luarnya. Dan gimana pun untuk masyarakat yang kita undang pun dari kedua belah pihak, ada dari si korban sama tersangka, maksudnya biar seimbang kan. Kalau prosesnya itu nanti mbak, setelah kan sekarang udah tercapai. Nah pelaksanaannya ini kita masih nunggu ACC-nya. Nah ya jadi kan udah prosesnya SC udah selesai, nah tinggal kita ajukan. Nah kita ajukannya kemana? Kalau kami kan pasti kan mengajukannya ke Kejaksaan Tinggi dulu. Kalau Kejaksaan Tinggi sudah ya kan menerima rencana SC kita, ya udah kita nanti nunggu surat perintah penghentian penuntutan dari Kejaksaan. Nah setelah soal itu sudah turun dari Kejaksaan Tinggi baru kita, nah kita pun nanti tinggal mengajukan ke Pengadilan Negeri. Karena apa? Untuk penetapannya. Karena sekarang kan kalau dulu kita kan cukup di Kejaksaan Tinggi melakukan surat penghentian, kita harus melaksanakan. Nah karena di yang baru ini harus ada penetapan, kita harus ajukan dulu ke pengadilan untuk penetapannya turun. Ya memang selama masih nggak kayak dulu sih. Kalau dulu kan cepat kan, prosesnya cepat. Nah sekarang lebih lama karena kita juga nunggu pengadilan dan belum tentu juga pengadilan menerima. Nah makanya itu pelaksanaannya kita tunda sampai ada penetapan sudah pasti dan disetujui baru kita laksanakan. Dan si tersangka mengembalikan sepeda motor ke korban dengan catatan tersangka memberikan uang jaminan sejumlah 8,5. Intinya apa? Rasanya itu jangan jaga jika sepeda motor ini nggak bisa diperpanjang ke Samsat. Nah itu sudah dilaksanakan memang kemarin untuk pengembalian sepeda motornya dan penyerahan uang jaminannya. Nah cuman karena kemarin tuh si korban tuh ya udahlah ambil aja motornya, nggak mau ribet kan. Akhirnya kita kan nilainya kesepakatan yang penyerahan berarti sama uang jaminannya kan. Nah ketika motor itu memang tidak langsung sama si korban kembali ke tersangka, yaitu terserah si korban. Karena yang kita pegang itu intinya motor itu kembali dan uang jaminannya diserahkan juga ke korban. Setelah kita kalau ini memang jadi kan, nah nanti kita juga ya kan tentunya kan kasih pintu kita cari. Nah kalau kedua belah pihak ini sudah setuju, ya udah situ kita laksanakan. Kalau udah kajari ke ACC kan, nah baru saya ngundang si yang di sana itu, ngundang buat kesepakatan damainya bagaimana. Nah kalau kesepakatan damainya sudah tercapai, sudah ada kesepakatan lah enggak terjadi, baru kita ajukan ke Kejaksaan Tinggi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk agenda kita di sini untuk memastikan apakah dalam perkara yang dilaksanakan oleh tersangka ini apakah bisa dilaksanakan dari pengadilan atau tidak. Mungkin langsung saja dari pihak tersangka dulu, sekiranya mau ada yang disampaikan ya. Mumpung di sini ada dua masyarakat yang dari keluarga korban sudah ada. Assalamualaikum belum kasusan itu lah itu kreditan ya belum kasih kayak kreditan kreditan ya dan atasnya tersangka Ibu satu atau sedia dari pihak tersangka sudah intinya meminta maaf ibu, cabut ya mengganti kalau dari ibu memaafkan ya, memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari-hari sama ini berjualan batu.
dilakukan oleh saudara Daman ini. Dan di sini kami mewakili keluarga minta maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak korban, dan di sini kami sebagai anak usul akan mengajak kembali kegiatan-kegiatan yang baik dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan atau perbuatan yang istilahnya itu mencuri atau kriminal yang lain kepada saudara Daman. Setahu saya bahwa Daman ini tidak pernah melakukan, dan itu memang tidak pernah, dan tidak hanya setahu saya memang tidak pernah terlibat kejahatan apapun. Saya kira itu ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Dan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai ketua Dusun Sundan perwakilan dari tokoh masyarakat Dusun Sundan sangat sering melakukan. Mungkin kami tidak ingin menggali secara dalam riwayat atau mungkin track record dari Pak Tadi, tapi mungkin secara sekilas kami juga bisa menyimpulkan secara pribadi. Tapi semoga kejadian saat ini menjadi pelajaran buat penjagaan Pak Daman. Harus sangat berterima kasih kepada keluarga kami, karena dengan kelapangan dari keluarga kami menerima upaya restoratif justice dari panjangan dan kuasa hukumnya, karena kami menilai dari sisi kemanusiaannya. Saya harap karena kami sebagai korban, kami pun tidak ingin diberikan lagi, dan kami mohon untuk ganti ruginya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan restoratif justice yang diadakan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang ini memang suatu upaya membuka lingkungan dan rencana macam. Memang satu penyelesaian dan suatu perkara Anda harus selesaikan atau sampai ke meja persidangan. Jadi kami mohon pengertian dari mungkin pertama dari korban ini juga upaya. Namun penyelesaian juga tentunya ada catatan, mungkin permintaan dari pihak korban, terus kemudian kesadaran dari pihak tersangka bahwa silakan dilakukan. Dan apabila nanti kita sepakat, silakan kita juga mendukung, karena semua ini juga upaya kita pegang. Kami untuk pasangan cukup sekali ini, jangan sampai terulang lagi. Lagi saya ucapkan terima kasih banyak dari Kejaksaan Negeri Malang dalam fasilitasi suasana ini. Saya kira itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, kemudian para jaksa yang hadir, jaksa fasilitator, kemudian terdakwa dan penasihat hukum, serta keluarga terdakwa, serta tokoh masyarakat dan korban pihak korban. Pada kesempatan siang hari ini, hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026, alhamdulillah Bapak izin, hari ini adalah pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif yang telah bergulir dan akhirnya disetujui oleh pimpinan dan telah dikeluarkan penetapan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Malang atau Kepanjen, sehingga pada hari ini juga akan kita laksanakan pelepasan pengeluaran tahanan terdakwa serta pemberian
dokumen terkait dengan kepastian hukum terkait perkara pencurian ini. Sebelum acara dimulai, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bapak Fajari untuk pelaksanaan RJ kali ini. Yang saya hormati dari pihak tokoh masyarakat, saksi korban, tersangka dan penasihat hukum, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih berkesehatan dan izin masyarakat kita hari ini, dan ini suatu berkah buat kita semua. Kita dapat menyelesaikan masalah tanpa berpanjang lebar, tapi adanya restoratif justice atau pengembalian seperti keadaan semula tanpa melalui proses persidangan. Kita berharap ke depan semakin banyak lagi permasalahan yang dapat dilakukan RJ supaya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, dapat ada solusi, dan apabila ada barang bukti tidak usah menunggu sampai persidangan sehingga bisa dikembalikan kepada korban atau pelapor. Semoga dengan adanya RJ ini membuat jerah pelaku dan membuat keadaan kembali semula sebelum terjadinya perbuatan ini. Saya kira demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Fajari atas sambutan dan arahannya. Berikutnya mohon izin untuk membacakan surat ketetapan penghentian penuntutan dan penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, surat ketetapan penghentian penuntutan nomor Cap _1 _29 M-20/EOH-04/2026 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang membaca berkas perkara hasil penyidikan dan seterusnya atas nama tersangka Daman, tempat lahir Malang, umur 50 tahun, tanggal lahir 26 Februari tahun 1976, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Jambuwer RT 02 RW 3, Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Agama Islam, pekerjaan bertani, pendidikan sekolah dasar dan sederajat. Pada intinya menetapkan satu, menghentikan penuntutan perkara pidana atas nama tersangka Daman. 2. Menetapkan benda sitaan barang bukti berupa 1 buah STNKB 1 unit sepeda motor merek Honda Revo tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi N3013EEO dengan nomor rangka MH1JBK 116PK 950194, nomor mesin JBK 1E1947668 atas nama Namiati. 2. 1 buah BPKB 1 unit sepeda motor merek Honda Revo tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi N3013EEO atas nama Namiati. 1 buah kunci ganda atau serep sepeda motor merek Revo tahun 2023. 1 unit sepeda motor merek Honda Revo tahun 2023 warna hitam dengan nomor polisi N3013EO. 1 buah kunci sepeda motor merek Honda Revo tahun 2023 dikembalikan kepada saksi Namiati, dan 1 buah gerindra pemotong merek Makatek dikembalikan kepada tersangka Daman. 3. Surat ketetapan ini dibuat dan dapat dicabut kembali apabila di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik penuntut umum, ada putusan pra-peradilan atau telah mendapatkan putusan akhir dari pengadilan tinggi yang menyatakan penghentian penuntutan tidak sah. 4. Turunan dari surat ketetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kemudian penetapan nomor 15 garing pen titik pit garing 2026 garing PN KPN. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen telah membaca 1.
Surat permohonan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 28 April 2026 nomor R-M.5.20/EOH-04/2026 perihal permohonan penetapan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan retroaktif atas nama tersangka, nama lengkap Daman, tempat tanggal lahir Malang, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Dusun Jambuwer RT 2 RW 3 Ngajung Kabupaten Malang, agama Islam, pekerjaan buruh tani. Pada pokoknya menetapkan 1. Mengabulkan permohonan penuntut umum. 2. Menyatakan sah surat ketetapan penghentian penuntut umum atas nama tersangka Daman. 3. Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada penuntut umum. Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 6 Mei 2026 Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen. Berikut tadi kami bacakan surat penghentian penuntutan dan surat ketetapan Pengadilan Negeri Kepanjen atas penghentian penuntutan atas perkara Daman yang telah diselesaikan dengan mekanisme restoratif justice. Maka menginjak ke acara berikutnya, mohon izin Bapak Kajari untuk secara simbolis untuk melepaskan rompi yang secara yang berarti bahwa terdakwa atau tersangka ini telah selesai atau perkaranya diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Mas, saya minta para tokoh masyarakat maupun penasihat hukum nanti ikut mengawasi jangan sampai terjadi atau pengulangan perbuatan sehingga RJ ini tidak sia-sia.